Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita tentang pasar modal. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang kejahatan di pasar modal. Pasar modal sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat untuk mencari modal dengan pengembalian jangka panjang. Pada hakikatnya itu sangat rentan dengan kejahatan. Kenapa? Karena pasar modal itu untuk mendapatkan dananya melalui mekanisme penjualan oleh pihak ketiga melalui bursa. Nah, ketika menawarkan investasi, menawarkan kepada publik untuk membeli saham di pasar modal, maka banyak pihak-pihak yang terlibat, misalnya para pialang atau pihak orang dalam yang sehari-hari memang mengetahui bagaimana perkembangan penjualan di pasar modal. Sehingga karena tidak langsungnya calon pembeli kepada barang yang akan dibeli, ada pihak ketiga lagi yang akan memberi informasi kebenaran terhadap barang yang akan dibeli, katakanlah saham tadi, ini rentan untuk memberikan informasi. Sehingga kejahatan di pasar modal itu berbeda dengan kejahatan biasa. Jika kejahatan biasa pelakunya jelas, misalnya kejahatan dalam hal pencurian, pencurinya jelas masuk ke tempat atau gedung yang akan dicuri, kemudian pelakunya juga sendiri atau beberapa orang, dan menimbulkan di tempat pencuri itu kalau sudah direkam CCTV jejak rekam, sehingga bagi pihak penyidik kepolisian mudah untuk menangkap para pelakunya. Tetapi kejahatan di pasar modal itu unik. Jadi kejahatan itu adalah tindakan orang-orang di dalam pasar modal atau lembaga pasar modal yang merugikan orang lain. Merugikan orang lain itu bisa dalam hal melanggar hukum sehingga dikatakan kejahatan, atau melanggar administratif yang sehingga disebutkan pelanggaran. Jadi dua kejahatan yang terjadi di pasar modal itu, dua pelanggaran, itu kejahatan dan pelanggaran. Nah, hari ini kita akan membincangkan apa saja bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi di pasar modal. Secara umum, bentuk kejahatan yang terjadi di pasar modal itu ada penipuan. Penipuan itu identik dengan berbohong, di mana para pelaku di pasar modal dia akan memberi informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian melakukan market manipulation, yaitu manipulasi pasar. Agak sedikit berhubungan dengan manipulasi tadi atau penipuan tadi. Manipulasi ini dia sedikit atraktif dalam memberi informasi. Dan yang ketiga, kejahatan melalui insider trading, yaitu pelakunya orang-orang dalam di pasar modal. Nah, kali ini kita akan urai ketiga-tiga itu. Yang pertama, melakukan penipuan. Nah, di dalam pasar modal modusnya
itu para pelaku yang mempunyai perusahaan yang akan menjual sahamnya di pasar modal, mereka akan membuat portofolio, membuat informasi tentang neraca keuangannya itu positif, sehingga seolah-olah perusahaan itu adalah perusahaan yang untungnya besar selama ini dalam beroperasi. Bahkan para pelaku ini akan memberikan informasi yang sengaja untuk mengelabui para calon investor. Jika memang sudah banyak masyarakat yang tertipu dengan berbagai daya upaya mereka, lalu para pelaku ini akan menjual sahamnya karena sudah banyak peminat dengan berbagai cara. Keuangan perusahaan ini bagus dan jangka panjang itu memang cocok untuk dibeli. Akhirnya para peminat banyak yang akan membeli dan mereka pun ikutlah menjual saham yang tadinya sudah dibeli dengan harga murah, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Yang kedua, market manipulation, yaitu bagaimana memanipulasi market, bahwa seolah-olah perusahaan ini akan dibuat booming and dumping. Jadi setelah diangkat, perusahaan ini mempunyai prospek yang bagus untuk dibeli, kepada masyarakat pun diberikan informasi yang bombastis dan mereka membeli, padahal itu adalah rekanan mereka juga. Kawan-kawan mereka membeli saham itu beramai-ramai dan itu dalam waktu cepat. Nah, padahal ketika banyak peminatnya mereka menjual lagi. Itu namanya menggoreng saham yang kita kenal. Jadi tidak hanya di dalam politik, penggorengan isu ini laku juga di pasar modal. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan yang demikian perlu untuk dibasmi agar kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal tetap kuat. Dan yang ketiga adalah insider trading. Insider trading ini adalah pelaku orang dalam yang memberi informasi, curi start. Pelaku dalam memberikan informasi kepada masyarakat, belum saatnya untuk diberitahu bahwa perusahaan A akan melakukan akuisisi terhadap perusahaan B, maka pelaku ini telah memberikan informasi kepada temannya bahwa perusahaan ini nanti akan diakuisisi. Perusahaan ini bagus, saatnya sekarang kita beli. Diberikanlah informasi ini kepada teman-temannya. Kan teman-temannya yang sudah meyakini informasi ini akhirnya membeli dengan harga murah. Nah, ketika terjadi akuisisi, maka perusahaan ini kembali menjual sahamnya dengan harga yang lebih kepada perusahaan yang akan diakuisisi. Oleh karena itu, informasi awal ini kepada teman-temannya merugikan pihak perusahaan yang akan menjual sahamnya. Sebab kalau tahu dari awal akan bisa dijual dengan harga tinggi di luar prediksi pemilik perusahaan, tentu dia tidak akan menjual sahamnya di awal itu semurah itu. Oleh karena itu, ketiga kejahatan-kejahatan ini adalah harus dibersihkan di pasar modal agar masyarakat percaya kepada pasar modal. Ada juga bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di pasar modal, misalnya pelanggaran terhadap perizinan. Rekomendasi-rekomendasi yang harusnya didahulukan di dalam persyaratan untuk memberikan izin kepada
pelaku pasar modal ini ternyata belum ada izinnya dengan menggunakan kedekatan birokrasi. Oleh karena itu, izin-izin ini yang belum diterbitkan atau masih tertunda, sementara action di pasar modal telah terjadi penjualan, ini merupakan suatu pelanggaran. Nah, bagaimana sanksinya? Maka sanksi ini akan diberikan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 2021